Pemirsa, seorang pria memarahi anggota Satpol PP saat terjaring razia masker di Cakung, Jakarta Timur siang tadi. Razia juga menjaring puluhan warga lainnya yang tidak mengenakan masker. Jatuh karena ini sempit dua kan masker ada coba ambil satunya lagi tadi. Kalau begini caranya aduh. Tolonglah saya ini masa. Pria ini memarahi anggota Satpol PP setelah diminta keluar dari kendaraannya karena kedapatan tidak mengenakan masker. Pria ini tidak terima terjaring razia masker dan menolak diberi sanksi. Ia mengaku maskernya terjatuh di dalam mobil. Sanksi sosial akhirnya diwakilkan oleh anaknya. Selain menjaring pengendara mobil, petugas juga menghentikan sejumlah pengendara motor yang tidak mengenakan masker. Masing-masing pelanggar lebih memilih menjalani sanksi sosial dengan membersihkan taman dan hanya sedikit yang membayar denda sebesar Rp250.000. Sempat mangkir dari panggilan pertama, hari ini IGD Ari Astina alias Jering memenuhi panggilan Polda Bali. Drummer band SID dilaporkan terkait kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Musisi IGD Ari Astina alias Jering memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait pelaporan Ikatan Dokter Indonesia Bali. Jering menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang diunggah di akun Instagramnya pada 13 Juni lalu. Dalam konten tersebut, Jering menyebut ID sebagai kacung WHO. Sebelumnya pengacara Jering, Iwayan Gendo Suardana, menjelaskan postingan tersebut tidak bermaksud mencemarkan organisasi ID, namun meminta penjelasan ID terkait kondisi yang terjadi saat itu. Kita harus menunjukkan Indonesia kita sekarang. Ya, pemirsa, setelah dilaporkan dengan tuduhan penyebaran berita bohong, Hadi Pranoto hari ini melaporkan balik tim Cyber Indonesia. Hadi menuntut Cyber Indonesia uang ganti rugi 10 miliar dolar. Tim pengacara Hadi Pranoto mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan tim Cyber Indonesia atas tuduhan pencemaran nama baik. Tim pengacara tiba di Mabes Polri pada pukul 3 sore. Dalam laporannya, Hadi menuntut uang ganti rugi kepada Mu'annas Alaidit sebesar 10 miliar dolar. Hingga saat ini, tim pengacara Hadi Pranoto masih berada di gedung Barreskrim Mabes Polri. Pemirsa, pelacakan penyebaran kasus COVID-19 menjadi fokus utama di sejumlah kota, salah satunya di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga ingin membentuk tim lacak COVID-19. Hari ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan tim Satgas COVID-19 di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Pertemuan kali ini menyoroti belum optimalnya tes COVID-19. Terbatasnya kapasitas laboratorium dan petugas pengetesan menjadi salah satu alasannya. Dalam rapat ini juga dibahas posisi Jawa Barat yang masuk dalam zona kuning COVID, di mana Depok menempati posisi tertinggi di Jawa Barat dan berada di posisi 18 dalam jumlah pasien COVID nasional. Ini menempati peringkat ke-18 jumlah kumulatif kasus tertinggi di Indonesia. Yang kedua adalah Kota Bekasi, peringkat 19, Kota Bandung peringkat 33, dan sebenarnya yang terakhir adalah Kota Banjar, peringkat 381. Jadi memang range-nya cukup besar antara jumlah tertinggi dengan yang terakhir. Uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 asal Sinovac Biotech Tiongkok segera memasuki babak baru. Tim peneliti uji klinis vaksin COVID-19 rencananya akan mulai menyeleksi relawan untuk uji klinis vaksin pada 11 Agustus. Saat ini sudah ada 620 relawan uji klinis yang siap untuk disuntik vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya nanti, tim akan melibatkan 20 dokter spesialis dan 30 dokter umum, di mana saat proses vaksinasi akan diikuti 20 hingga 25 orang relawan di tiap titik lokasi uji klinis setiap harinya.
Namun jumlah relawan vaksin COVID-19 masih jauh dari target. Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Forkopimda siap menjadi relawan. Hal ini demi mendukung percepatan produksi vaksin penangkal COVID-19. Apalagi pendaftaran masih akan dibuka hingga 31 Agustus 2020. Kami pimpinan sedang merumuskan jika tidak ada halangan dari unsur kesehatan pribadi, maka Forkominda pun akan menjadi relawan untuk pengetesan vaksin. Sehingga kalau pimpinannya juga melakukan, insya Allah rakyatnya juga akan meyakini proses vaksin ini berjalan dengan lancar. Untuk menjadi relawan ada 10 syarat yang harus dipenuhi, yaitu dewasa sehat berdomisili di Bandung selama penelitian, bukan wanita hamil, menyusui, atau berencana hamil selama penelitian, tidak memiliki riwayat terinfeksi COVID-19, tidak mengalami penyakit ringan, sedang, ataupun berat, tidak memiliki alergi terhadap vaksin, tidak memiliki kelainan darah, tidak ada penyakit kronis, tidak ada gangguan sistem imun, dan tidak imunisasi sebelum dan setelah 1 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seberapa ampuh vaksin COVID-19 yang akan diuji coba kepada ratusan relawan? Amankah vaksin tersebut? Kami akan membahasnya bersama epidemiolog Pandu Riono dan kami masih menunggu Ketua Tim Riset Vaksin COVID-19 Profesor Kusnandi Rusmil yang saat ini masih rapat. Kita ke Pak Pandu terlebih dahulu. Pak Pandu, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Pandu, mengenai uji vaksin yang memasuki tahap uji coba kepada relawan. Amankah ini diuji coba, Pak? Tentunya karena ini fase 3 ya, jadi fase 1 itu juga sudah diuji pada manusia dan kita melihat efeknya ada respon daripada imun dan juga tidak ada respon atau reaksi negatif daripada yang mereka diberikan. Kemudian melewati fase 2 juga diberikan pada jumlah populasi yang lebih banyak untuk melihat dosis yang tepat itu berapa kali pemberian vaksin dan sebagainya, dan juga dievaluasi keamanannya. Sehingga kalau sudah melewati fase 1 dan fase 2, itu artinya sudah bisa masuk fase 3, di mana kita akan menguji pada populasi atau subjek orang yang jauh lebih banyak untuk melihat efeknya, bagaimana efek daripada perlindungan kandidat vaksin ini, dan juga akan dilihat apakah masih ada efek samping yang belum terdeteksi pada fase 1 dan fase 2. Jadi cukup aman. Pak Pandu, untuk fase 3 ini akan selesai dalam rentang waktu berapa lama, Pak? Ya, pada umumnya sih cukup lama ya, tapi karena ini dalam suasana kegawat daruratan dan kita membutuhkan vaksin yang cukup cepat gitu kan, atau mengukurlah apakah betul-betul ada efek perlindungannya, maka diobservasi selama 6 bulan sejak pemberian, dengan harapan nanti kita bisa mempelajari selama 6 bulan ini apakah efeknya memang ada dan juga efek sampingnya minimal. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan apakah vaksin ini menjadi pilihan untuk diproduksi. Kalau tidak, ya kita akan mencari kandidat vaksin yang lain. Baik, Pak Pandu, dari sampel 1.620 orang di rentang usia 18 sampai 59, hanya 540 orang yang akan disuntik. Sisanya itu hanya placebo atau vaksin bohongan. Dari 1.620 orang, apakah nanti mereka akan menjalani kehidupan seperti biasa, tidak mengindahkan protokol kesehatan, atau bagaimana, Pak? Ya, kedua-duanya akan tetap diberikan suntikan ya. Dan kita nggak tahu siapa yang diberikan suntikan kandidat vaksin atau diberikan placebo. Bahkan peneliti pun tidak tahu, hanya diberikan kode nomor ya, yang nanti akan dibuka setelah penelitian ini selesai, masa observasinya. Kemudian kita akan analisis, orang tersebut, orang nomor 1 atau nomor 5, ternyata mendapat vaksin, yang nomor lainnya mendapat placebo, ya kan? Jadi supaya istilahnya itu randomized, tersamar atau blind. Jadi supaya tidak menimbulkan bias dalam pengamatan. Dan semua orang yang diberikan vaksin, baik kandidat vaksin maupun yang hanya placebo dan tidak ada yang tahu, itu menjalani kehidupan biasa.
Maka mereka pada umumnya sehari-hari melakukan apa, silahkan melakukan itu, dan nanti kita akan melihat selama 6 bulan di antara penduduk yang 1.620 itu berapa banyak yang ternyata terinfeksi. Nanti kan dicek apakah sudah terinfeksi atau belum. Gitu. Seharusnya nanti kita harapkan dari setelah dibuka kodenya, ternyata yang kelompok yang benar-benar mendapat vaksin, kalau memang kandidat vaksin itu melindungi, dia akan lebih sedikit yang terinfeksi dibandingkan orang yang tadi mendapat placebo. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan ternyata kandidat vaksin ini memang memberikan efek yang baik. Dan kemudian kita juga mengambil nanti apakah di antara 1.620 itu ada yang mengalami respon atau reaksi yang negatif, tidak, yang membuat merasa tidak nyaman bagi mereka itu. Nah, ini yang menurut saya menjadi penting melihat efek manfaat perlindungan atau efikasinya, dan juga apakah juga ada yang mengalami efek yang tidak diharapkan yang kita sebut sebagai efek samping. Baik, Pak Pandu, sejauh ini apa sih Pak kemungkinan efek samping terparah yang bisa dialami orang yang ikut uji coba ini, Pak? Ya, pada umumnya mungkin efek reaksi alergi atau demam atau benar-benar mengalami infeksi dan sebagainya. Pada umumnya kan kalau orang diberikan vaksin kadang-kadang demam sama 1-2 hari aja gitu kan, yang selama ini kita amati. Kita nggak tahu, tapi umumnya tidak membahayakan orang tersebut. Kalau membahayakan tentu tidak akan melewati lulus fase 1 dan fase 2. Baik, Pak Pandu, kalau kita lihat uji klinis vaksin yang sudah dibuat selama ini, dengan kurun waktu yang cukup singkat, apakah ini mempengaruhi vaksin itu sendiri? Dalam arti waktu yang diberikan cukup singkat begitu, Pak Pandu? Iya, memang ini karena dalam keadaan emergensi kan kita membutuhkan waktu yang observasi yang singkat gitu kan. Dan makanya dipilih daerah-daerah yang di mana tingkat penularannya masih tinggi. Kebetulan daerah Indonesia kan tingkat penularannya masih tinggi. Jadi tidak mungkin dilakukan uji vaksin di daerah-daerah yang sudah terkendali pandeminya. Dan juga bukan vaksin jenis yang sama, bukan hanya diuji coba fase 3 di Indonesia saja, tapi juga diuji coba di negara lain seperti di negara Brasil dan di negara Bangladesh dengan sampel yang berbeda. Dengan demikian nanti apakah nanti akan digabung analisisnya, kemudian hasil analisis juga dibuka dan direview oleh dunia internasional. Apakah memang betul dan cukup valid hasil penelitian ini. Baik, Pak Pandu, sejauh ini banyak orang yang mengkhawatirkan halal atau tidaknya virus. Untuk maksud kami halal atau tidaknya vaksin. Untuk vaksin Sinovac ini COVID-19, apakah kehalalannya sudah dapat dijamin, Pak? Nah, itu yang saya tidak tahu. Tapi pada umumnya kalau sudah diterima oleh Bio Farma ya, Bio Farma kan tentu sangat berhati-hati. Dia tahu prosesnya, dan nanti yang bisa membuat vaksin ini juga Bio Farma. Dan artinya kan Bio Farma betul-betul melihat proses ini cukup tidak akan melangkahi atau menyalahi prosedur tadi yang kita anggap sebagai haram atau halal tadi. Dan ini kan virus yang dilemahkan atau dimatikan, sebenarnya. Virus yang dimatikan dan kemudian disuntikkan kepada orang. Harapannya supaya orang itu memberikan respon imun terhadap virus yang tadi mati. Sehingga nanti kalau betul-betul tubuh sudah mengingat, ada proses mengingat bahwa ini virus COVID, kalau betul-betul mendapat serangan COVID yang hidup gitu kan, tapi segera akan dilawan oleh respon imun kita. Itu harapannya dengan pemberian vaksin tadi. Baik, Pak Pandu, bisa dibilang fase ketiga uji klinis untuk vaksin COVID-19 ini bisa dibilang harapan baru bagi masyarakat. Kira-kira Pak, prediksi Bapak, kapan vaksin ini bisa mulai diproduksi dan dibagikan kepada masyarakat? Ya sebenarnya kan produksi masalah yang beda. Ya kan, masalah uji vaksin ini saja
baru selesai 6 bulan lagi. Dan kemudian masih harus direview oleh dunia internasional, oleh pakar, oleh WHO, dan sampai mendapat persetujuan memang vaksin ini bisa diberikan pada masyarakat. Karena kita harus berhati-hati kalau nanti diberikan pada masyarakat yang lebih luas. Baru kemudian seharusnya setelah kandidat ini sudah dikatakan oke, perusahaan Bio Farma seharusnya bisa lebih cepat memproduksi. Mereka bisa saja menyiapkan dari sekarang, ya kan? Tapi juga harus siap-siap bahwa dari pengalaman selama ini pengembangan vaksin itu tidak mudah. Ya tidak semuanya akan lolos, gitu kan? Jadi beberapa teman memberitahu ke saya bahwa kemungkinan dari pengalaman semua kandidat vaksin yang untuk penyakit-penyakit lain itu hanya sepertiganya yang bisa lolos fase 3. Nah ini yang kita harus mengantisipasi, kemungkinan juga kandidat vaksin ini juga belum tentu lolos. Baik. Berapa kandidat vaksin yang harus disiapkan, Pak Pandu? Ideal. Sebanyak-banyak ya. Sebanyak-banyak ya. Jadi kan sekarang secara di dunia itu ada 140 lebih kandidat vaksin. Dan Indonesia juga menyiapkan juga kandidat vaksin walaupun masih di fase laboratorium ya. Dan akan sebentar lagi akan masuk fase 1 uji coba pada manusia. Dan walaupun kita sudah punya kandidat vaksin dari Sinovac ini, bukan berarti kita menghentikan pengembangan vaksin. Karena kita masih harus mencari benar-benar vaksin yang aman. Di dunia ini sekarang ada 3 jenis vaksin yang sudah masuk fase 3. Gitu kan. Mungkin sebentar lagi akan ada kandidat vaksin yang lainnya. Nanti semuanya akan direview oleh Badan Kesehatan Dunia dan mendapat persetujuan. Mungkin saja tidak hanya 1, mungkin 2 atau 3, semua kandidat vaksin ini bisa memenuhi syarat atau sama sekali tidak ada yang memenuhi syarat. Kalau pengembangan vaksin dalam negeri sendiri menurut Anda seperti apa, Pak Pandu? Ya menurut saya sih mencerahkan ya. Menurut saya kan ini kan kita kan sebenarnya melangkah pengembangan vaksin itu sudah lama kita belajar untuk mengembangkan dan ini adalah suatu langkah besar bagi Indonesia mencoba membuat vaksin yang kita virusnya memang beredar di Indonesia. Dan ini walaupun agak terlambat, sekarang sudah masuk mau masuk fase 1 dan mungkin sudah masuk fase 1, saya tidak tahu, yang dilakukan oleh lembaga Eijkman dan dibantu oleh teman-teman Bio Farma mungkin juga ikut membantu. Saya kira akan cukup mengembirakan. Walaupun nanti ini akan cukup lama dan mungkin juga kita terus kembangkan. Barangkali vaksin yang kita kembangkan jauh lebih baik daya perlindungannya dibandingkan vaksin yang dibuat oleh negara lain. Kita nggak tahu apa yang terjadi 6 bulan lagi. Baik, terima kasih Pak Pandu. Kita harapkan uji klinis untuk vaksin ini bisa jadi kabar baik bagi masyarakat di dunia yang saat ini memang tengah dilanda pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Pandu Rionil, epidemiolog, telah bergabung bersama kami di News Sore.